Selamat pagi, sahabat guru sekalian di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya Sukatman, berasal dari SMP Negeri 1 Wae Panji. Pada kesempatan ini, saya telah menyelesaikan seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Bapak Ibu guru yang saya sayangi dan saya hormati, pada kesempatan ini sebagai bahan pengimbasan akan saya sampaikan tahap-tahap guru pembelajaran seri AKM. Ada 3 tahap guru pembelajaran seri AKM atau asesmen kompetensi minimum. Yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK atau bimbingan teknik, yang ketiga adalah pengimbasan. 1. Orientasi. Pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagai praktek baik pembelajaran. Selamat belajar. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti selama ini terjadi? Peningkatan mutu pendidikan sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transportasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai pada tahun 2018. Sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Bagaimana pendapat Anda? Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 sekarang, Asesmen Nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut yang menggunakan asesmen nasional? Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajaran Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pembelajaran Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajaran Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Yang kedua, kaitannya dengan BIMTEK atau bimbingan teknik. Program ini akan efektif bila Anda 1. Mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. 3. Mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. 4. Melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program. Sebelum mengikuti BIMTEK, Anda akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Pada program ini kita akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknik pembelajaran asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. 4. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. 5. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, demikian informasi yang saya dapat sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan bisa melakukan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin.